Ya. terkait dengan soal pembaca Maluku Pos yang lagi gelisah di Kota Ya. Ternate. Nah, pertama dari beberapa berita yang ditayangkan di Maluku Pos, Ya. ada pemerintah kota membangun dinasti. Itu nanti topik terakhir yang Ya. akan dijawab oleh Pak Sekretaris Daerah Kota Ternate. Ya, Pak Dr. Rizal Marsoli, Pak Sekot Kota Ternate yang tidak salah berapa barusan dilantik sebagai Sekda Kota Ternate. Sudah berapa lama ini? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu, Ya. artinya 14 hari ya. Kurang lebih 12 hari. Pak Sekda, tadi Ya. sudah perjalanan PNS sudah diceritakan. Nah, menjadi PNS di Kota Ternate dari tahun 2022. 2002. Ya, 2002. Itu apa saja hingga saat ini, jabatan-jabatan apa saja ya? Ya, jadi pertama kali pengangkatan menjadi aparatur sipil negara itu di tahun 2002. Nah, kemudian itu pertama penempatan itu SK 80%, itu saya di Bapeda saat itu. Itu nomenklaturnya masih lama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Saat itu yang menjabat sebagai wali kota Bapak almarhum Dr. Andus Samsir Andili. Nah, setelah itu di Bapelitbangda, Bapeda saat itu, kemudian saya berganti kepemimpinan dari Pak Samsir ke almarhum Pak Haji Bur. Nah, di situ kemudian saya dipercayakan untuk pindah untuk mendrive dinas tata kota saat itu. Itu dari saya awalnya. Tapi menjadi tahun 2002 itu, 2002, Ya. jadi PNS itu langsung di posisi apa selain SK 80%, habis itu di jabatan apa? Betul. Saya pertama awalnya non jabatan. Masuk kemudian ikut prajabatan dari 80 kemudian jadi 100%. Nah, saya sempat menjadi Kasubag Perencanaan, kemudian menjadi kabid di Litbal, kemudian sekretaris, dan sampai di posisi sekretaris. Itu mentok sampai di situ, kemudian diminta Pak Wali almarhum Pak Jebur untuk dipercayakan memimpin dinas tata kota dan pertamanan. Itu pada almarhum Pak Wali Kota Burhan Abdul Rahman. Betul sekali. Itu menjabat sebagai Kadis Tata Kota. Betul. Setelah Kadis Tata Kota apa lagi? Setelah pimpin dinas tata kota itu saya rubah nomenklatur, kemudian itu berada pada dinas Perkim, dinas perumahan dan pemukiman kawasan kumuh. Kemudian setelah itu pindah ke dinas pariwisata, comeback masuk lagi ke Bapelitbangda. Hari ini saya Ya. Tapi Pak Dr. Rizal Marsoli di berbagai daerah di kabupaten kota di provinsi Maluku Utara ini, kalau ada ASN yang menduduki jabatan eselon 2 non-job lagi, tapi Bapak Rizal ini tidak pernah menjob. Itu ada cara-cara apa yang Pak Rizal sampai dalam menduduki jabatan-jabatan itu? Tidak pernah non-job dalam karir ASN ini, dalam kedudukan itu. Iya, sebenarnya sederhana saja, Bung Samsir, bahwa kita fokus bekerja saja. Kemudian jangan ada pelibatan untuk keberpihakan kepada siapa saja. Artinya itu caranya itu. Iya, artinya pada saat berganti kepemimpinan, kita pada posisi yang memang sebagai seorang pekerja yang profesional. Dulu masih zaman almarhum Pak Samsir Andili mendidik orang semua saat itu untuk bagaimana bekerja itu betul-betul loyal ke pimpinan saat itu. Ketika berganti, kita loyal juga ke pimpinan saat itu. Begitu. Artinya bahwa di setiap era itu ada masanya. Setiap era itu ada orangnya. Iya, tapi pada saat sudah memimpin, baru kita menunjukkan bahwa kita memang sebuah pekerja yang profesional. Berarti dari Kepala Bapelitbangda dilantik sebagai Sekretaris Daerah. Betul. Pak Sekda, kira-kira menjadi orang nomor 3 di Kota Ternate ini, sehingga setelah 14 hari dilantik, Bapak ini miripnya seperti orang nomor 2 di Kota Ternate. Apalagi Kota Ternate ini tidak ada kekosongan orang nomor 2 di Kota Ternate. Berarti 03 mirip-mirip 02 Kota Ternate. Kira-kira dari terobosan apa sehingga tidak ada wakil wali kota, hanya Pak Sekda. Iya. Kira-kira terobosan apa dengan 14 hari mendampingi Pak Wali Kota Ternate, Pak Dr. Tauhid Soleman? Program apa saja yang harus dirancang apalagi di tahun ini adalah tahun pemilu, program-program yang direncanakan seperti apa? Terobosan seperti Pak Dr. Rizal ini.
Ya, baik Pak Samsir. Di sini mungkin saya tegaskan sedikit bahwa wali kota ya wali kota, wakil wali kota ya wakil wali kota, sekretaris daerah ya sekretaris daerah. Dan saya pada saat ini dilantik sebagai sekretaris daerah. Nah, dalam membantu PPK dalam hal ini Bapak Wali Kota, tetap saya berada pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Artinya sejak dilantik kemarin diambil sumpah untuk bagaimana membantu wali kota dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang ada ini, khususnya pada tusinya tugas pokok dan fungsi sebagai seorang sekretaris daerah. Ya, apalagi Iya. dengan terobosan apa kira-kira apa Ya, Pak Dokter menduduki posisi iya. sekjen Nah, nanti? ini menarik Mas Samsir. Jadi cerita tentang terobosan, saya punya beberapa program kerja, beberapa strategi yang akan saya bawa ASN pemerintah kota ini ke depan. Kalau ibaratnya posisi nomor 3 ini ya, jenderalnya ASN ya, Sekot itu. Nah, dalam posisi ini ke depan ini ada beberapa program yang sudah saya siapkan. Yang pertama, melakukan konsolidasi terhadap aparatur sipil negara. Nah, saya pernah bilang waktu beberapa kali pertemuan rapat dengan beberapa OPD, kemudian dengan para camat dan beberapa kepala bagian yang saya undang kemarin, bahwa tugas sebagai seorang birokrasi atau ASN itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Itu dulu. Kemudian dalam melaksanakan tugas-tugas itu harus ada yang ingin orang capai. Nah, tujuan yang tadi. Nah, kira-kira mindset ASN Pemkot ini, khususnya yang selaku manajernya ini, pimpinan eselon 2 ini, itu cara pikirnya harus demikian dulu. Ini saya lagi berupaya untuk menyatukan visi ini. Sehingga apa yang menjadi tujuan itu bisa menjadi satu visi bersama untuk sama-sama bisa mencapai tujuan itu. Yang kedua, harus ada guidance, harus ada panduan. Panduan yang kurang lebih tidak lain adalah bagaimana visi, misi yang telah Pak Wali tuangkan dalam RPJMD itu menjadi guidance atau menjadi panduan untuk seluruh pimpinan OPD harus bisa mengacu sampai ke tujuan tadi. Nah, ada kata orang bijak begini Pak Samsir, bahwa untuk menuju ke satu tujuan, arah itu jauh lebih penting daripada kecepatan. Nah, ini filosofi yang menarik nih. Sehingga saya berupaya untuk tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi bagaimana sama-sama ini pimpinan OPD, aparatur sipil negara pemerintah kota ini, orang menyatukan visi ini untuk sama-sama satu visi, satu langkah untuk mencapai tujuan tadi secara bersama-sama. Jadi ada roadmap begitu. Jadi ada peta jalan yang dibuat untuk ya nantinya tuh menuju sampai ke sana. Nah, di pasca pelantikan ini saya kan ambil tagline-nya dari Menpan RB itu, ASN berakhlak. Nah, kemudian saya coba membreakdown itu menjadi ASN berbenah. Nah, ini adalah bagian dari spirit saya untuk sebagai membangkitkan spirit baru ASN di Pemkot Ternate. Yang pertama, ASN itu harus responsif. Yang kedua, ASN itu juga harus peka terhadap berbagai persoalan yang ada di kota ini. Itu mungkin. Ya, selain tadi ASN, kan tentu dengan jabatan sekretaris daerah Kota Ternate ini ada PTT juga. Kemarin pada 14 hari menjabat ada gaji PTT naik, itu seperti apa itu? Gaji PTT juga naik atau? Oke. Nah, ini sebenarnya kebijakan dari Pak Wali Kota. Jadi menaikkan pendapatan atau honor dari PT itu menjadi 200 tambahan menjadi 250.000. Jadi kalau dia dapat awalnya S1 itu 1.100.000, maka tambahan 250 menjadi 1.350.000 di tahun 2024. Nah, ini juga tadi cerita tentang reward dan penghargaan yang diberikan kepada seorang aparatur sipil negara. Tetapi ansih tidak ASN, PTT pun juga mendapatkan hak yang sama. PTT juga Harus, karena mereka juga iya. Nah, sekarang P3K ini yang mereka untuk ikut tes untuk bisa lulus nanti ini. Gitu. Terus Pak Sekot, ini dari perjalanan pemerintahan di Kota Ternate ini ada Pak almarhum Burhan Abdurrahman, itu jabatannya seperti Pak Sekot juga ya. Iya. Kedudukan beliau perjalanannya Sekot dulu, baru wali kota lagi. Pak Wali Kota ini Dr. Tauhid Sulaiman ini dari Sekot ke wali kota Ternate. Nah, kalau Dr. Rizal Marsoli ini berarti dari Sekot bisa ke depan jadi wali kota atau tidak? Wah, ini saya belum bisa menjawab ini. Ini juga garis tangan. Oh, garis tangan tadi soal
CPNS mungkin kita tidak menyangka ya. Iya. CPNS. Iya. Mungkin kita tidak menyangka lagi mungkin Pak Iya. Tauhid bisa dari Semot jadi wali kota. Iya. Mungkin bisa saja Pak Rizal bisa jadi wali kota Ternate, bisa jadi ya. Kan nasib seseorang kita tidak bisa tahu Iya. ya. Insyaallah intinya mengabdi, kita mengabdi. Pak Rizal ini di kesempatan ini Pak Rizal, Pak Dr. Rizal juga hadir. Membaca Manut Pos sedikit gelisah, sedikit publik bertanya-tanya, sering membaca bertanya, meminta Pak Dr. Rizal meluruskan terkait dengan soal berita-berita yang ditulis Manut Pos terkait bangun dinasti, sedikit penasihat. Saya pikir kita menghormati pendapat-pendapat itu. Artinya menginterpretasi seperti itu hak semua orang. Nah, akan tetapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa jenjang karir saya itu dari nol di birokrasi, dan jenjang karir saya itu berada pada 3 kepemimpinan kepala daerah, dan prosesnya itu begitu panjang, yang dimana di situ memberi ilmu bagi saya yang cukup luar biasa. Dan perjalanan mulai dari Kasubag Perencanaan, jadi kepala bidang, sekretaris, jadi kepala dinas di 3 OPD, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Artinya perjalanan itu cukup memberi pelajaran yang berharga. Paling tidak, Bung Samsir, saya mengetahui apa yang menjadi persoalan di sini. Terus ketika kemarin mau ikut seleksi sekretaris daerah, itu sebenarnya awalnya saya tidak mau ikut, Mas Samsir, karena saya lebih kepengen stay-nya itu di Bapelitbangda. Nah, kemudian itu saya saat itu ketika dibuka untuk umum, saya mencoba untuk ini karena panggilan hati, saya mencoba ini kesempatan saya untuk mengabdi ke masyarakat untuk skala koordinasi yang lebih luas. Nah, memasukkan berkas, dibuka seleksi secara terbuka, kemudian di situ ada tes selama 3 hari, psikotes, kemudian ada uji makalah dan interview terakhir. Dan alhamdulillah pada saat tes yang dibuka secara transparan yang dilakukan oleh BAKN Manado, itu hasil saya nilai paling tertinggi saat itu. Sehingga saya pikir kalau memang seperti ini hasilnya, ya saya kembalikan kepada Allah saja. Dan alhamdulillah pada saat itu saya terpilih sebagai yang terbaik sampai ke KSN saat itu. Jadi di alur seleksi terbuka dan bertarung secara terbuka. Iya. Pengetahuan dan karir perjalanan. Iya. KSN juga sudah Betul. sudah panjang. Ya. Iya. Jadi kalau ada yang bicara dinasti pada saat itu, saya justru berpikir, waduh, ini seperti apa nih? Saya juga bingung bagaimana menjelaskannya. Iya. Kesempatan ini dijelaskan bahwa itu prosesnya secara terbuka, diikuti seleksi terbuka, dan pada saat seleksi Pak Dr. Rizal memperoleh peringkat nilai tertinggi. Betul. Itu dan yang Maha Kuasa, dan hari itu dilantik sebagai sekretaris daerah. Kira-kira di closing statement ini di terakhir sebagai catatan Pak Sekda Kota Ternate, di terakhir ini kira-kira apa yang menjadi terobosan untuk Kota Ternate ke depan? Iya. Jadi di saat diamanahkan Pak Wali untuk memimpin ASN di pemerintah kota sebagai sekretaris daerah, saya akan membantu Pak Wali, akan loyal kepada Pak Wali untuk bagaimana mengawal visi RPJMD Ternate Mandiri dan Berkeadilan ini harus tuntas sampai di masa 2024 ini. Jadi masih ada beberapa program kegiatan untuk nantinya saya akan menggalang kekuatan seluruh potensi sumber daya manusia yang ada di semua OPD ini untuk saya merajut kembali, menjahit kembali kekuatan-kekuatan yang kemarin sempat terputus nih. Saya akan melakukan persoalan karena kata kuncinya cuma di situ. Kata kuncinya adalah bagaimana menyatukan kekuatan tadi untuk sama-sama satu visi ke depan. Nah, kemudian daripada itu sambil berjalan, saya akan melakukan pengembangan kapasitas terhadap beberapa aparatur sipil negara, dan saya akan menjaga untuk menempatkan orang itu sesuai pada kompetensinya, sehingga memudahkan visi ini itu bisa mencapai tujuan itu lebih tepat sasaran untuk membantu wali kota dalam menyelesaikan visi misi tadi, pengabdian kita kepada masyarakat. Siap, terima kasih. Siap. Thank you.